Bab 386. Elit makhluk ras energi, klan Mosha, dengan gelar ras pembunuh terkuat. Dalam jumlah, meskipun klan Mosha tidak sesedikit binatang bertanduk emas, nilai kulit mereka tampaknya tidak lebih rendah dari tubuh binatang bertanduk emas. Kasihan. Kulit klan Mosha yang rusak sebagian, nilai pelatihannya sangat rendah, yang utama hanya harganya. Inilah yang membuat Luo Feng bahagia. Mari berharap yang abadi tidak bersemangat tentang itu. Luo Feng diam-diam berdoa di dalam, satu elemen campuran adalah jumlah yang sangat besar bahkan untuk penguasa sektor. Tanpa situasi khusus, mereka tidak akan menyia-nyiakan uang mereka, satu-satunya hal dia takut adalah pengeluaran abadi. 1 elemen campuran. 15 elemen campuran. Angka-angka di layar terus meningkat. 5 elemen campuran. 51. 156. 159. Angka-angka terus melonjak, dalam sekejap itu telah menembus 2 elemen campuran. Cuma sepotong kulit yang rusak, apa perlu ini? Luo Feng mengertakkan gigi. Itu adalah kulit dengan ukiran hukum asal luar angkasa, kata Babata. Tapi itu rusak. Luo Feng menggigit, memasukkan harga lain yang lebih tinggi. Harga terus melonjak dengan kecepatan yang mempesona, terutama dengan beberapa lompatan besar, menyebabkan harga dengan cepat melewati 3 elemen campuran. Setelah itu jelas bahwa lompatan mulai melambat, bagaimanapun juga, ini masih sepotong kulit yang rusak dari iblis klan Mosha. 3 elemen campuran, lebih tinggi dan tidak ada gunanya. Di jutaan kursi berukuran besar, salah satu tamu mengenakan baju besi perak yang khas, dengan alis putih, pupil putih, dan botak. Dia semua tersenyum, memberikan kesan bahwa dia memiliki kepribadian yang hangat seperti matahari. Meski hangat, dia tetap perlu dihormati. 6 elemen campuran. Bahkan jika aku mendapatkannya, kulit klan Mosha ini hanya akan masuk ke ruang pelatihanku. Seorang pria tua berjubah hitam berambut perak melihat harga menembus 6 elemen campuran dan menggelengkan kepalanya, menyerah pada tawaran. Cukup, jangan naik lagi. Luo Feng menatap layar penawaran, mencengkram slip sehingga suara berderak yang kencang bisa terdengar. 9 elemen campuran. Luo Feng menggigit giginya dan memasukkan tawaran lain. Orang lain tidak bisa membelinya, tetapi dia harus mengambil kesempatan ini. Setelah memasukkan tawaran, ia terus menatap layar dengan tajam, layar terus menampilkan 9 elemen campuran. Setelah beberapa detik tidak ada perubahan, Luo Feng mulai menjadi bersemangat. 9 elemen campuran, ada tawaran yang lebih tinggi. Hitung mundur 3 detik, 3, 2, 1. Selamat kepada nomor tamu KND 99286, Anda telah memperoleh sebagian kulit dari klan Mosha, kata pria itu, suaranya bergema melintasi aliran kursi yang tak berujung di dalam aula lelang yang luas. View. Luo Feng melihat ke layar sambil menahan napas, akhirnya menghela napas lega. Haha, Luo Feng, kau berhasil. Babata juga sangat gembira. Keberuntungan saya bagus, saya sangat takut itu akan melebihi kemampuan saya. Luo Feng tersenyum lebar. Sudah cukup. Dengan mengikuti lelang Ganwu ini, dia telah melihat puluhan ribu barang berharga. Pada saat yang sama, dia membeli beberapa item penting, buah air yang membengkak untuk pohon anggur kontak awan, persenjataan Nanshen untuk menjadi senjatanya untuk waktu yang sangat lama, dan kulit klan Mosha untuk bertindak sebagai tubuh berikutnya. Klon kedua akan menjadi klan Mosha. Saat ini aku hanya mengkhawatirkan satu hal, pikir Luo Feng. Apa yang kau khawatirkan? Babata bertanya. Aku mengkhawatirkan pemilik kulit ini, seberapa besar tingkat kekuatannya. Luo Feng berpikir, proses kloning binatang bertanduk emas tidak bekerja pada yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Saat ini si bertanduk emas binatang ada di alam semesta level 6, itu berarti proses pengasuhan hanya bisa dilakukan sampai alam semesta level 6. Pemilik kulit ini, semoga saja tidak melebihi level 6 alam semesta. Kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan, bagaimanapun Luo Feng kamu harus santai, klan Mosha menghususkan diri dalam pembunuhan, semakin kuat mereka semakin sulit mereka untuk membunuh, apalagi membunuh dan menyelamatkan sepotong kulit mereka. Oleh karena itu, kemungkinan jika menjadi penguasa sektor mendekati 0, kemungkinan menjadi tuan domain atau tingkat alam semesta lebih tinggi. Tentu saja, itu masih akan bergantung pada keberuntunganmu. Lelang Ganwu ini telah menarik banyak pejuang terkuat di negara Ganwu Universe. Bahkan abadi dari negara semesta lain telah datang untuk berpartisipasi. Kaisar manapun, atau kepala organisasi, bahkan yang abadi dari negara dewa manapun, mereka semua kecuali tamu dalam pelelangan ini, dan Luo Feng juga salah satunya, banyak orang berpangkat sangat tinggi lainnya, tujuan utama mereka bergabung dengan lelang Ganwu ini adalah untuk mendapatkan item terakhir dari lelang terakhir. Perhatian semua, pelelangan telah mencapai titik ini, di mana kita telah menjual 99 item terakhir. Orang tua berkulit penyu itu tersenyum, suaranya bergema di seberang aula pelelangan, kita tersisa dengan item terakhir dari semua. Setelah item ini terjual, ini akan menandai akhir dari seluruh lelang Ganwu. Aku yakin semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, sebenarnya bahkan aku, Batu tua, gelisah. Suara lelaki tua yang dikupas kura-kura itu tiba-tiba semakin keras, sekarang. Saya secara resmi menyatakan, item terakhir untuk seluruh lelang, daftar nama untuk memasuki salah satu alam semesta primal. Mata lelaki tua bercangkang kura-kura itu melotot, suaranya cerah dan nyaring, daftar nama penguasa sektor.
Ini adalah daftar nama untuk memasuki alam semesta primal. Saya percaya semua penguasa sektor di sini, bahkan yang abadi sangat jelas betapa berharganya daftar nama ini adalah. Hua. Seluruh aula lelang telah meletus, meskipun banyak yang telah mendengar beritanya sebelumnya, namun sebenarnya mendengarnya sebagai item terakhir, seluruh aula baru saja meletus. Alam semesta prima. Alam semesta primitif yang legendaris, untuk bisa masuk dan melihat, bahkan jika seseorang mencapai batas umurnya, itu akan sia-sia. Saya mendengar alam semesta primal berbeda dari alam semesta asli kita. 5 Leviathan hebat telah lama menguasai daftar nama untuk Primal Universe, jadi bahkan negara-negara semesta akan kesulitan mendapatkannya. Apalagi daftar nama penguasa sektor, itu akan gila, lelang akan menjadi gila. Diskusi merajalela, Luo Feng bisa merasakan perasaan campur aduk di dalam diri mereka, gairah, iri hati, antisipasi, bersemangat. Babata, daftar nama dari Primal Universe, apa artinya? Luo Feng bertanya, alam semesta prima, tempat apa itu? Luo Feng, Anda harus tahu bahwa alam semesta yang sangat luas yang kita tinggali dengan ras yang tak terhitung jumlahnya dan semuanya sebenarnya disebut alam semesta asli. Alam semesta asli adalah alam semesta yang sangat sempurna, sangat ingin benar-benar membuat perubahan pada hukum asal manapun. Sulit. Babata berkata, namun alam semesta primal berbeda. Primal, artinya sebagai permulaan, melambangkan alam semesta yang masih berkembang dan dalam tahap awal. Legenda mengatakan bahwa tidak ada kehidupan yang dihasilkan di alam semesta purba. Legenda mengatakan itu karena alam semesta primitif tidak sempurna, jadi selalu ada bencana. Legenda mengatakan itu karena tidak sempurna, jauh lebih mudah untuk merasakan dan memahami hukum asal. Di alam semesta, beberapa organisasi yang kuat, seperti perusahaan alam semesta maya, ban galaksi alam semesta, kapak besar dojo dan 5 leviatan besar lainnya sesekali akan mengirim beberapa elit penting untuk memasuki alam semesta primitif. Babata mendesah, menjelajah dalam alam semesta primitif, jauh lebih mudah berevolusi di sana. Luo Feng semakin penasaran saat dia mendengarkan, dari mana asal mula alam semesta? Bagaimana Anda pergi? Tidak tahu, kata Babata. Dalam pelelangan, lelaki tua bercangkang kura-kura berkata dengan keras, puncak tuan sektor, kesempatan untuk memasuki alam semesta primal, peluang mencapai level abadi lebih dari setengah. Daftar nama ini sangat berharga. Sekarang, pelelangan dimulai. Tawaran terendah mulai dari 0. 1000 elemen campuran. Lebih dari 1 juta tamu memiliki slip mereka menyala sekali lagi dengan angka, menyebabkan banyak penguasa sektor berseru secara diam-diam. Begitu banyak kekayaan? Tiba-tiba jumlahnya melonjak lagi. 10.000 elemen campuran. Diam. Seluruh aula lelang menjadi sunyi, semua penguasa sektor tercengang. Ini adalah pertama kalinya selama seluruh lelang jumlahnya benar-benar mencapai 10.000 elemen campuran. Ini adalah persyaratan untuk klien bintang 4, bahkan di antara yang abadi, memiliki 10.000 elemen campuran dianggap tidak buruk. Membuang 10.000 elemen campuran hanya untuk satu daftar nama penguasa sektor, itu memang boros. Ya dewa, ini hanya daftar nama penguasa sektor. Jika itu adalah daftar nama yang tidak akan pernah berakhir, seberapa mahal harganya? Luo Feng menatap dengan mata terbelalak. Daftar nama yang tidak akan mati bahkan tidak akan muncul di lelang tingkat awal ini. Biasanya ini akan menjadi penampilan langka di lelang tingkat menengah, atau di lelang tingkat yang lebih tinggi. Bahkan seluruh kekayaan gurumu tidak akan cukup, seru Babata. HM? Luo Feng tercengang. Dulu gurumu pergi untuk berpartisipasi dalam pelelangan itu, tapi pada akhirnya hartanya tidak cukup. Babata menggelengkan kepalanya, karena itu, bahkan gurumu belum mengunjungi alam semesta primitif. Bahkan guru belum pernah pergi sebelumnya. Meskipun dia belum pernah, namun, itu hanyalah tempat khusus. Alam semesta primitif adalah milik alam semesta pada tahap awal. Dalam hal ukuran, jauh lebih kecil daripada alam semesta asli. Babata berkata, alam semesta asli menampung banyak klan dan bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, dan manusia hanyalah salah satu dari banyak. Alam semesta asli adalah inti yang sebenarnya. Tempat rahasia lainnya, negara dewa, dunia, alam semesta primitif, dan tempat khusus lainnya, banyak yang melekat pada alam semesta asli di alam. Babata berkata, atau, tepatnya, mereka adalah bagian dari alam semesta asli. Bagian dari? Luo Feng curiga. Bahkan jika aku memberitahumu sekarang, kamu tidak akan tahu. Batuk, sebenarnya, tentang ini, bahkan aku tidak tahu banyak. Meskipun gurumu dianggap sebagai pejuang yang kuat di antara yang abadi, namun di alam semesta yang luas, prajurit yang kuat seperti awan. Ada lebih banyak lagi yang bahkan lebih kuat dari gurumu. Dan alam semesta terlalu luas, bahkan abadi, menghabiskan triliunan tahun akan merasa sulit untuk benar-benar menjelajahi seluruh alam semesta, oleh karena itu, bahkan gurumu hanya tahu sedikit saja tentang alam semesta ini. Tentu yang aku tahu bukanlah, juga tidak terlalu banyak. Babata berkata, sebagai alam semesta asli yang paling kuno dan paling misterius, jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Luo Feng tersenyum. Saat ini dia hanya bermain-main di bidang bintang gunung naga hitam, bahkan belum memasuki negara semesta Ganwu, apalagi menjelajahi seluruh alam semesta. Bagaimanapun, umat manusia hanyalah salah satu dari banyak bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas. 36.530 elemen campuran. Ada yang lebih tinggi. 36.550 elemen campuran. Oh, 37.000 elemen campuran. Sekarang ada 37.000 elemen campuran.
Suara lelaki tua bercangkang kura-kura memotong seluruh aula pelelangan, ada yang lebih tinggi. Kami akan mulai menghitung mundur. 10, 9, 37.500 elemen campuran. Harga tinggi baru, penawar baru, hingga final saat ini, jika Anda melewatkannya, akan sulit mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Selamat kepada nomor tamu TUF 49903. Anda telah memperoleh kesempatan untuk memasuki daftar nama penguasa sektor alam semesta utama. Kami mengucapkan selamat dan berharap Anda terlahir kembali sebagai seorang yang abadi. Suara Pak Tua bercangkang penyu makin nyaring. Lelang ini, semua barang sudah terjual. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan mereka semua. Saya, Batu Tua secara resmi mengumumkan bahwa lelang ini resmi berakhir. Bab 387. Di wilayah Ganwu Universe Country, ada planet terkenal berwarna merah terang yang tak tertandingi yang disebut planet Fula. Ini adalah planet yang terkenal karena disinilah tempat tinggal yang abadi. Abadi ini memiliki posisi tinggi bahkan di dalam perusahaan jagat maya. Di planet ini, prajurit dari pasukan alam semesta milik perusahaan alam semesta virtual ditempatkan di sini, dan tentara paling dasar dari pasukan ini setidaknya setingkat alam semesta. Cepat! Buat! Lelang Ganwu akan segera berakhir. 100 bersaudara yang memenangkan duel sebelumnya, cepat masuk ke jaringan dan bersiaplah untuk menerima orang-orang penting. Haha, pelelangan akhirnya berakhir, saudara-saudara semua telah menunggu. Di dalam pangkalan militer yang sangat besar, tiba-tiba menjadi sibuk. Kakak kedua, kudengar pelelangan ini telah mengumpulkan semua tokoh penting di negara semesta. Kudengar ada lebih dari 1 juta penguasa sektor. Bahkan banyak yang abadi, bersama dengan beberapa pemuda dengan latar belakang besar. Kamu harus membantuku melihat dan ceritakan kepadaku tentang hal itu ketika kamu kembali. Kali ini, bahkan ketika kita pergi keluar medan bintang ke medan perang, kita tidak melihat banyak yang abadi. Tenang. Lebih dari 1 juta penguasa sektor, TSK, aku akan memberitahumu perlahan-lahan saat aku kembali. Ketika batas dinas militer habis dan kami kembali ke wilayah planet ini, saya tidak berharap mendapat kesempatan untuk melihat pemandangan seperti itu. Saya dengar persyaratan terendah untuk lelang Ganwu ini adalah menjadi klien bintang 3, saya mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk berpartisipasi sepanjang hidup saya. Kali ini, bagi tentara untuk mengirim saya bersama 99 orang lainnya, saya benar-benar beruntung. Apa persyaratan untuk menjadi klien bintang 3? Saya mendengar bahwa penghematan harus mencapai 10 triliun dolar alam semesta. Ya dewa! 10 triliun dolar alam semesta? Ini, seluruh wilayahku hanya memiliki beberapa ratus planet kehidupan. Bahkan jumlah digitnya pun tidak cocok. Di antara diskusi tentang prajurit tingkat alam semesta, 100 pemenang dengan bangga dipilih untuk memasuki jaringan alam semesta virtual. Alam semesta maya, benua Ganwu, di salah satu pulau terapung. Konstruksi utama dari seluruh pulau terapung adalah balai lelang yang sangat besar itu. Pada saat ini, di bawah perintah, siluet manusia mulai muncul di sana, dengan cepat menyebar dan ditempatkan di seluruh lokasi penting pulau itu. Di antara total lebih dari 1.000 orang, bahkan staf layanan semuanya setidaknya setingkat alam semesta. Charter, kudengar para tamu ini kebanyakan adalah penguasa sektor. Lebih dari 1 juta penguasa sektor. Aku belum pernah melihat begitu banyak penguasa sektor bersama-sama dalam hidupku. 2 anggota staf laki-laki mengenakan seragam dinas berdiri di samping jembatan kecil, berdiskusi dengan suara pelan dan menekan kegembiraan mereka. Prajurit tingkat alam semesta. Meskipun mereka dapat dianggap tiran dan raja di beberapa galaksi, jika dibandingkan dengan seluruh bidang bintang, posisi mereka masih sangat rendah. Dan di negara semesta yang sangat luas, mereka tidak berarti apa-apa. Hanya negara Ganwu Universe saja dengan lebih dari 100 juta galaksi, ada lebih dari 1 juta penguasa sektor, berapa banyak organisasi yang ada. Di bawah pengawasan Tuan Sektor dalam jumlah besar, persentase level alam semesta telah tumbuh jauh lebih banyak. Seluruh negara semesta dengan lebih dari 100 juta galaksi akan memiliki minimal 1 miliar level alam semesta. Para prajurit yang membentuk pasukan yang dikirim keluar medan bintang untuk bertempur setidaknya setingkat alam semesta. Prajurit alam semesta semuanya sangat jelas bahwa di dalam seluruh negara alam semesta mereka dianggap berada di anak tangga yang lebih rendah. Mereka yang berpartisipasi dalam pertemuan terbesar di negara semesta, para tamu lelang Ganwu, mereka adalah eselon atas negara semesta. Lelang secara resmi telah berakhir dan semua tamu akan pergi secara langsung. Semua anggota staf yang bertugas membimbing mereka, ingat tanggung jawab Anda. Penampilan dan kontribusi Anda akan dihubungkan bersama. Sebuah suara dingin dengan cepat bergema di benak setiap anggota staf di dalam pulau terapung. 2 anggota staf pria yang sedang berdiskusi sebelumnya segera berhenti dan berdiri tegak. Wah! Semua yang bisa dilihat dari pintu keluar aula lelang yang jauh, besar, dan benar-benar indah itu adalah sejumlah besar orang yang mulai mengalir keluar. Ada lebih dari 1,8 juta tamu, dengan lebih dari 99% dari mereka adalah penguasa sektor, sekelompok dari mereka bahkan abadi, bersama dengan beberapa pemuda dengan latar belakang dan kekayaan yang besar. Pak, lewat sini ke tempat teleportasi. Tempat-tempat lain digunakan untuk melihat-lihat pulau terapung kami. Anggota staf berkata dengan senyum hormat. Baik. 3 pria bertubuh tinggi besar dan kokoh berjalan berdampingan, hanya sekali memandangi anggota staf itu. Namun tatapan mereka dipenuhi dengan kemauan yang sangat besar, menyebabkan anggota staf gemetar di dalam. Dan ini hanya di jagat virtual.
Jika memang ada, dengan kemauan besar dari para penguasa sektor, hanya dengan tatapan saja sudah cukup untuk membuat jiwaku hancur. Tuan sektor keluar satu persatu. Tuan sektor di sini tidak ada artinya. Seseorang kadang-kadang akan melihat keberadaan yang bahkan lebih menakutkan daripada tuan sektor, meskipun di dalam jagat maya mereka semua memiliki tubuh normal. Namun, apa yang membuat staf lebih menghormati mereka adalah kemauan abadi yang tertanam di dalam tubuh mereka, kekuatan yang menahan hukum asal alam semesta di dalamnya. Ada terlalu banyak penguasa sektor, dua yang lewat terlalu menakutkan. Mereka pasti abadi. Semua anggota staf menahan napas. Ada pemuda di depan, tapi sepertinya bukan penguasa sektor, apalagi yang abadi. Oh, dia pasti pemuda dengan latar belakang yang sangat besar. Staf menjadi semakin berhati-hati. Ketika pemuda berambut hitam berjalan, mereka tersenyum hormat dan berkata, "Tuan, pergilah ke sini ke tempat teleportasi, arah lain akan memungkinkan Anda untuk melihat pulau terapung kami." Oke. Pemuda berambut hitam itu mengangguk sedikit, tersenyum saat dia melirik anggota staf sambil menuju ke tempat teleportasi. Dia benar-benar tersenyum padaku? Pemuda ini benar-benar tidak sombong sama sekali. Anggota staf tingkat alam semesta sangat bersemangat. Dia terbiasa dengan ekspresi dingin dari para penguasa sektor, sesekali disambut dengan senyuman membuatnya merasa hangat dan dihargai. Luo Feng mengikuti arahan anggota staf dan dengan cepat mencapai tempat teleportasi. Sebagian besar tamu di sini adalah penguasa sektor. Meskipun itu di dalam jagat maya, dengan tatapan mereka yang dipenuhi dengan kemauan mereka, mereka masih menakutkan. Anggota staf ini harus setidaknya berada di tingkat alam semesta atau mereka akan kehilangan ketenangan mereka, kata Babata. Aku tidak merasa begitu ketakutan, kata Luo Feng. Pertama-tama, kemauanmu cukup kuat dan tubuh binatang bertanduk emasmu berada di alam semesta level 6. Kedua, penguasa sektor itu akan melihatmu sebagai orang yang setara. Bagaimanapun, di alam semesta, ada dua tipe orang yang tidak akan pernah tersinggung. Yang satu adalah pejuang mutlak dan yang lainnya adalah mereka dengan latar belakang yang besar. Babata berkata, dan mereka yang lemah tetapi masih datang ke sini sebagai tamu, biasanya adalah orang-orang dengan latar belakang yang besar. Luo Feng mengangguk. Tanpa latar belakang dan memperoleh harta karun, seseorang tidak akan memiliki jalan untuk menjualnya. Pak, kami menyambut dan berterima kasih telah menghadiri pelelangan kali ini. Kami juga berterima kasih atas dukungan Anda. Seorang wanita muda yang tak tertandingi dengan rambut coklat kemerahan tersenyum, senyum itu memiliki kemampuan memesona yang aneh. Di bawah suara lembut suaranya, Luo Feng melangkah ke tempat teleportasi dan selama waktu itu, dia berbalik untuk melirik pulau terapung. Di pulau itu ada anggota staf tingkat alam semesta yang sangat sopan dan hormat, bersama dengan banyak penguasa sektor dan abadi. Datang ke sini benar-benar membuat orang merasa gugup. Luo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Cua! Siluetnya menghilang. Bagi Luo Feng, bergabung dengan pertemuan besar negeri Ganwu Universe ini, lelang Ganwu, rasanya seperti mimpi. Dan di dalam mimpi, harta karun dan nilainya masing-masing sebanding dengan galaksi setidaknya. Sekarang, terbangun dari mimpinya, Luo Feng kembali ke rumahnya, bidang bintang gunung naga hitam di negara alam semesta Ganwu, Bima Sakti, di dalamnya ada bumi yang kecil dan tidak terlihat. 15 hari setelah lelang Ganwu berakhir, Luo Feng membawa Diven dengan kapal alam semesta dan menuju Bailan Star. Setiap puncak Bailan Star tertutup salju. Luo Feng berjalan ke depan sementara Diven mengikuti di belakangnya. Mereka berjalan menuju kapal yang indah sambil menginjak salju, itu adalah kapal milik perusahaan jagat maya. Identitas tamu dikonfirmasi, kita bisa memulai pertukaran. Suara robot berbicara. Pekerja perusahaan dunia maya menempatkan kotak besar di lantai, Luo Feng melambai dan menyimpan kotak itu di dalam cincin penyimpanannya. Klien yang terhormat, terima kasih telah mendukung perusahaan dunia maya kami. Luo Feng berjabat tangan dengan seorang pemuda berambut pendek perak, setelah keduanya berpisah. Luo Feng dan Diven dengan cepat terbang kembali ke kapal mereka. Kita punya barangnya, ayo kembali ke bumi. Luo Feng memerintahkan. Kapal itu naik ke langit dan bergegas keluar dari atmosfer bintang Bailan, terlibat dalam perjalanan alam semesta ke alam semesta yang gelap dan menuju ke koordinat bumi. Di dalam ruang kendali kapal, sebuah kotak besar ditempatkan di sana. Aku telah menghabiskan kekayaan senilai hampir 10 galaksi untuk membeli harta karun ini. Luo Feng mendesah. Di sampingnya Diven tersenyum, semakin banyak Anda berinvestasi, semakin banyak keuntungan Anda. Guru menghabiskan begitu banyak kekayaan kali ini, saya yakin dia akan mendapatkan 100 hingga 1000 kali lebih banyak di masa depan. Haha. Luo Feng tertawa saat dia berjalan dengan berani ke depan, membuka kotak itu. Pak. Kotak pertama dibuka. Di dalamnya ada beberapa kotak tembus pandang, setiap kotak berisi buah-buahan yang lembut dan cantik dengan tetesan embun di atasnya, yaitu buah air yang membengkak. Meskipun itu bukan salah satu yang bisa menyelamatkan nyawa, buah air yang membengkak itu masih bernilai beberapa ribu planet kehidupan. Pak. Kotak kedua dibuka. Di dalamnya ada sejumlah besar kotak tembus pandang, dan di dalamnya ada lebih banyak buah air yang menggembung. Kotak ketiga dibuka. Mata Luo Feng berbinar. Apa yang ada di dalamnya adalah tongkat panjang emas gelap yang aneh, salah satu dari 9 senjata dewa untuk pengendali pembaca roh, persenjataan Nanshen. Luo Feng berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh tongkat panjang keemasan gelap itu, merasakan dinginnya yang ekstrim, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Persenjataan Nanshen ini akan menemaninya selama 1000 hingga 10.000 tahun ke depan.
Luo Feng berbalik untuk membuka kotak terakhir, di dalamnya ada sepotong kulit emas gelap yang memiliki ukiran aneh di atasnya. Klon kedua. Mata Luo Feng berbinar, hatinya terbakar karena kegembiraan. Di alam semesta, meskipun kerja keras dan pemahaman itu penting, bakat dan sumber daya juga sama pentingnya. Seseorang yang bekerja keras dengan pemahaman tinggi yang tak tertandingi mungkin menjadi kuat di dalam galaksi. Namun mereka yang memiliki bakat, dukungan punggung, dengan sumber daya yang kaya, melakukan kerja keras dan pemahaman yang sama, pasti akan mencapai lebih banyak. Tujuanku adalah menjadi seorang pejuang absolut, yang bahkan di antara yang abadi, yang bahkan melampaui guru lamaku. Yayasan ini, secara alami semakin kuat semakin baik. Tatapan Luo Feng terbakar, sebagian kulit ini akan menjadi saluran untuk klon keduanya. Setelah klon keduanya terbentuk, binatang bertanduk emas itu kemudian bisa fokus melatih hukum alam semesta emas sementara klon kedua bisa memperjuangkan hukum ruang angkasa. Tubuh manusia Luo Feng kemudian bisa fokus pada keterampilan persenjataan Nanshen. Dengan ketiganya digabungkan, prestasinya tidak akan memiliki batas. Saya tidak akan berpikir terlalu jauh ke depan. Benar, hari ini adalah bulan lunar ke-12, hanya ada beberapa hari lagi sampai tahun baru Imlek. Saya harus menemukan hadiah untuk Ping Ping dan Little Hai. Luo Feng mengusap hidungnya. Bab 388. Pangkalan Bumi, Asia, Hong Ning. Kakak ketiga, kenapa kamu datang ke sini? Hong masih berpakaian serba hitam. Kakak, bukankah kau memintaku untuk memberimu buah kehidupan terakhir kali? Luo Feng duduk di depan Hong, mengambil secangkir teh, matanya berkilau saat dia minum. Oh, teh yang enak. Buah hidup? Hong tampak cemas dengan antisipasi. Saat itu dia menyaksikan sendiri bagaimana pohon anggur kontak awan Luo Feng telah tumbuh sangat kuat setelah makan buah kehidupan. Saya tidak sempat membeli buah kehidupan. Namun, saya membeli 100 buah air yang membengkak. Luo Feng menjelaskan, buah air yang membengkak ini memiliki khasiat obat yang lebih lembut dan tanaman anggur kontak awan Anda pasti akan menyerapnya dengan baik. 100 buah ini, gunakan satu setiap 10 hari selama 3 tahun ke depan. Setelah Anda menghabiskan semua 100 buah, saya jamin pohon anggur kontak awan Anda akan dapat mencapai tingkat alam semesta 3 atau 4. Oh. Hong tampak senang dan terkejut. Anggur kontak awannya, pertama, lebih lemah daripada Luo Feng. Bahkan pohon anggur kontak awan Luo Feng hanya menjadi alam semesta level 2 setelah memakan buah kehidupan. Kakak laki-laki, yang utama adalah ketika aku pergi untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini, aku harus menghabiskan cukup banyak untuk senjata roh. Oleh karena itu, aku tidak memiliki cukup uang untuk mendapatkan buah kehidupan. Luo Feng meminta maaf, tentu saja, dalam hal pemeliharaan, 100 buah air yang membengkak ini ditambahkan bersama-sama tidak kalah dengan 1 buah kehidupan. Haha, baiklah, aku mengerti. Hong tertawa, kita adalah saudara, tidak perlu banyak bicara. Luo Feng juga tertawa. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan sebuah kotak dan meletakkannya langsung di atas meja di depan mereka. Pak! Kotak itu dibuka dan di dalamnya ada 100 buah air yang menggembung. Terlihat sangat aneh, mereka memang buah berharga dari alam semesta. Mata Hong berbinar. Harga 100 buah air yang membengkak ini sebanding dengan seluruh galaksi. Luo Feng mengerutkan alisnya, penasaran, benar, mengapa aku belum melihat saudara kedua baru-baru ini? Dewa Petir. Sejak dia memperoleh warisan dari Tuan Sektor Kabu, selama 2 tahun terakhir ini dia telah berlatih di bawah Tuan Wu itu. Hong tersenyum, kekuatannya telah tumbuh cukup cepat. Untungnya, pelatihan yang kau berikan padaku dari planet Yunmo telah membuahkan hasil dan saya telah membuat beberapa terobosan, jika tidak, saya sudah terlampaui. Luo Feng menyadari bahwa pelatihan dan teknik tempur dari planet Yunmo sama sekali tidak lemah. Orang harus tahu bahwa Master Planet Yunmo memiliki 9 bawahan abadi yang hebat dan sebagian besar dari mereka adalah pejuang. Teknik tempur abadi, bagaimana bisa mereka menjadi lemah? Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Dewa Petir memiliki bimbingan I Lord Wu yang hidup, bersama dengan mungkin beberapa harta dan bantuan. Dan Hong hanya bisa mengandalkan pemahaman dan keterampilannya sendiri. Namun, pemahaman Hong selalu sangat tinggi. Saat itu Ming Yu telah menentukan bahwa Luo Feng dan Dewa Petir adalah milik jenius elit level 3 sementara Hong adalah seorang jenius elit level 1. Tentu baru 2 tahun berlalu. Namun, sejak binatang bertanduk emas menerobos ke tingkat alam semesta, pemahaman Luo Feng tentang hukum asal emas mengalami peningkatan besar. Benar, saudara ketiga. Baru-baru ini, jumlah lawan terampil dalam arena pertempuran rumah jagal telah meningkat dalam jumlah besar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Hong mengerutkan alisnya. Meningkat dalam jumlah besar. Luo Feng kaget. Belakangan ini, dia disibukkan dengan pelelangan. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengikuti situasi di rumah jagal. Benar, sebelumnya aku bisa dengan mudah mengalahkan banyak lawan. Namun, akhir-akhir ini, sejumlah besar jenius yang kuat telah muncul. Dan orang-orang ini jarang menunjukkan diri mereka sebelumnya di arena pertempuran rumah jagal. Hong berkata, jika sepasang jenius muncul di sana-sini, itu bukan apa-apa. Tapi, dengan begitu banyak dari mereka yang tiba-tiba muncul, aku merasa sesuatu mungkin telah terjadi. HM? Luo Feng curiga, tidak tahu apa alasannya. Arena pertempuran itu, Luo Feng tidak benar-benar pergi untuk menyelidikinya. Sebagai gantinya, dia segera mulai memelihara klon keduanya. Di dalam benua emas yang luas, tinggi di atas langit ada lapisan kabut emas di atmosfer, menembus ke benua sekitarnya juga.
Dengan luas mencapai 6.000 km, tepat di tengah langit, sepotong kulit hitam yang aneh tiba-tiba muncul. Ini adalah bagian kulit yang rusak dari klan Mosha yang dimenangkan Luo Feng dalam pelelangan, meskipun hanya sebagian kecil. Bakat, cloning, asuh. Dengan pikiran, seluruh dunia mulai bergemuruh. Saat getaran melanda, tanah luas mulai bergetar. Kulit hitam aneh itu segera menguap, hanya menyisakan cairan aneh. Di tengah gempa gila yang terjadi di seluruh benua, kabut emas segera mulai berkumpul menuju pusat, tampaknya membungkus dirinya sendiri di sekitar cairan hitam yang ditinggalkan oleh kulit yang menguap, dalam sekejap menggumpal menjadi telur emas berbentuk oval. Proses pengasuhan telah dimulai, aku bahkan tidak tahu berapa lama sebelum itu selesai. Pikir Luo Feng. Menurut percakapan Luo Feng dengan juru lelang selama pertukaran, dia mengetahui bahwa pemilik aslinya adalah iblis klan Mosha level 2 alam semesta, dan karena itu Luo Feng dapat memulai pengasuhan. Cloning bakat alami, binatang bertanduk emas hanya memiliki 3 peluang dalam umurnya. Sekarang ini kedua kalinya. Pengasuhan klan Mosha, dibandingkan dengan pengasuhan awal tubuh manusia di bumi, adalah puluhan ribu bahkan ratusan ribu kali lebih keras. Dan saat itu dunia internal adalah bintang tingkat 1. Namun, saat ini dunia internal adalah alam semesta level 6. Itu puluhan ribu kali lebih kuat dari sebelumnya. Luo Feng menghitung, setelah hari pertama, aku harus bisa menyimpulkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengasuh. Secara teoritis, semakin kuat pemilik aslinya, semakin elit garis keturunannya. Ini juga berarti membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih mengejutkan untuk mengasuh. Namun demikian, aneh-aneh. Awalnya, saya menduga bahwa pengasuhan akan membutuhkan dekade hingga 100 tahun. Namun, saya tidak pernah berpikir itu hanya akan membutuhkan 3 tahun dan 9 bulan. Luo Feng menunggu 1 hari sambil menggunakan informasi yang dia kumpulkan dari dalam dunia internal dan energi misterius yang mengelilingi benua, dia benar-benar mengetahui lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memelihara tubuh klan Mosha. Klan Mosha, mereka bukan dari daging dan darah. Aturan untuk memelihara tubuh yang berdaging dan berdarah tidak berlaku di sini. Sebagai bentuk kehidupan energi, selama dunia internal mampu memelihara inti kristal kehidupan, ia secara otomatis akan melepaskan energi dan membentuk tubuhnya. Dan sebagai ciri khusus dari bentuk kehidupan energi, ia tidak hanya dapat mengambil bentuk manusia, tetapi juga bentuk lain dan dapat berubah menjadi hampir semua hal dengan mudah. Yang diperlukan hanyalah memelihara inti kristal kehidupan, klan Mosha ini memang istimewa. Pikir Luo Feng. Cloning bakat alami, saat dimulai, Luo Feng tidak perlu berpikir 2 kali tentang itu, dia hanya harus menunggu dengan sabar. Bulan lunar ke-12, tahun baru Imlek datang dengan cepat. Seluruh Tiongkok terlibat dalam upacara. Bahkan selama Nirwana Agung, dengan serangan terus-menerus oleh binatang buas, warga Tiongkok tidak pernah melupakan perayaan terpenting mereka. Tahun baru Imlek. Luo Feng juga harus berhenti dengan enggan dari pelatihannya dan menghabiskan beberapa hari bersama keluarganya. Pada hari ke-9, dini hari. Di luar pangkalan Jiangnan, di wilayah hutan belantara, ada kota-kota yang bobrok dan rusak. Di dalam kota yang telah ditinggalkan selama lebih dari 10 tahun, ada satu gedung pencakar langit yang tingginya 28 tingkat. Di salah satu lotengnya, dengan secercah cahaya, siluet manusia muncul. Mengenakan baju besi merah tua, kaki dengan sepatu bot dan membawa tongkat panjang emas gelap yang aneh. Tongkat panjang emas gelap ini memiliki panjang lebih dari 2 m dan cukup lebar, sampai-sampai 2 tangan hampir tidak bisa meraihnya. Dengan diameter sekitar 15 cm. Seluruh tongkat mengeluarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Aura yang dilepaskannya kadang-kadang menyebabkan sejumlah besar binatang buas kota beton di sekitarnya untuk menghindari Luo Feng. Tidak ada binatang buas yang berani mendekatinya. Memakai persenjataan Nanshen ini rasanya seperti membawa gunung. Luo Feng bisa merasakan tekanan dari persenjataan Nanshen yang dibawanya. Senjata roh level 1, 2 atau 3 normal cukup mudah digunakan. Namun, senjata tingkat yang lebih tinggi berbeda. Misalnya, melepaskan kekuatan senjata level 5 mengharuskan seseorang untuk memeliharanya terlebih dahulu secara mental dan spiritual, meninggalkan jejak pada senjata itu sendiri. Perlakukan dengan baik dan peliharalah. Setelah selesai, persenjataan Nanshen akan memperlakukanmu sebagai tuannya. Lalu kamu bisa memulai pelatihanmu. Kata Babata. Dimengerti. Luo Feng khawatir tentang aura persenjataan yang mempengaruhi keluarganya selama pengasuhan. Oleh karena itu, dia secara khusus memilih untuk menuju ke wilayah hutan belantara. Persenjataan Nanshen, 9 tingkat amplifikasi. Luo Feng duduk bersila, meletakkan tongkat emas panjang di pangkuannya. Menurut level saya harus bisa menyelesaikan level pertama. Persenjataan Nanshen dibagi menjadi 9 tingkat, dengan masing-masing memiliki kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan reputasi sebagai yang terkuat dan juga yang terlemah dari senjata dewa, jika seseorang bukan jenius sejati, dia akan lebih baik menggunakan senjata roh biasa. Level pertama, bernama. Tingkat kedua, dinamai bentuk penusuk langit. Tingkat ketiga, dinamai bentuk pedang surgawi. Keempat, waktu yang terampil. Kelima, sepotong spasi. Keenam, dunia sendiri. Ketujuh, satu tongkat untuk mengguncang bumi dan langit. Kedelapan, pedang emas membelah kekosongan. Kesembilan, bahkan abadi bukanlah musuh. Ketika Luo Feng menemukan nama-nama dari 9 level, terutama yang ke-9, bahkan yang abadi bukanlah musuh, dia sangat bersemangat.
Karena, apakah itu ingatan warisan dari binatang bertanduk emas atau pengetahuan yang telah diberikan Babata, dari penguasa sektor hingga abadi, ini adalah terobosan yang sangat besar, yang akan sepenuhnya mengubah jiwa dan jiwa seseorang. Terobosan sangat kualitatif yang benar. Tidak mati, bisa dengan mudah menghancurkan puncak pemimpin sektor. Bahkan monster bertanduk emas puncak penguasa sektor, melawan makhluk abadi, harus menundukkan kepalanya. Namun bentuk ke-9 ini benar-benar mengatakan bahkan yang abadi bukanlah musuh, itu hanya surgawi. Sayang sekali sangat sulit untuk mencapai bentuk ke-9. Di antara seluruh ras manusia di banyak negara semesta, sangat sedikit yang benar-benar mencapai bentuk ke-9. Kesulitan menyelesaikan bentuk ke-9 bahkan lebih sulit daripada mencapai tahap abadi. Luo Feng menghela napas. Tidak peduli apa, saat ini dia hanya memiliki pemahaman selebar rambut tentang hukum asal emas. Adapun hukum asal ruang angkasa, dia bahkan belum mulai memahaminya, dia harus perlahan-lahan mengerjakannya. Luo Feng telah membenamkan dirinya dalam persenjataan Nanshen untuk memahaminya. Pada saat itu, di dalam planet ibu kota kekaisaran kerajaan Gunung Naga Hitam. Planet ibu kota kekaisaran, di dalam kastil terapung. Apakah Anda sudah menemukan informasi tentang Luo Feng? Mengenakan gaun kekaisaran, Pangeran ke-9 duduk di singgasana dan berkata dengan dingin. Tidak, kembali ke dunia di dalam dunia, dia mengikuti Gunung Tiga Kapak dan pergi. Kami hanya mengetahui bahwa dia adalah bagian dari kelompok di bawah Lord Mingyu. Kami belum menemukan yang lain dan kami tidak tahu di mana dia di. Di bawah, seorang pekerja berkata dengan hormat. Nyah. Perintah Pangeran ke-9 Buluolin. Belakangan ini, Buluolin sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Sejak dunia dalam insiden dunia, kakeknya Hargri adalah pecundang terbesar dari semuanya. Tidak hanya dia tidak mendapatkan bola kristal warisan, dia kehilangan hampir semua kekayaannya. Juga, dia telah menyinggung banyak penguasa sektor di dalam Gunung Naga Hitam. Orang harus tahu bahwa di dunia dalam dunia, Buluolin memerintahkan lebih dari 220.000 pasukan. Dari mana asal pasukan ini? Hal utama adalah ada sekelompok penguasa sektor yang mendukung Hargri dari dalam tanah suci Gunung Naga Hitam. Mereka menyerahkan pasukan mereka kepada Buluolin untuk memerintah dan memutuskan untuk mendukungnya tanpa syarat. Yang mereka putuskan hanyalah janji yang tidak dapat ditepati oleh Hargri dan Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 bahkan telah memberikan harta seperti di 6 Railgun kepada kakeknya untuk diselesaikan dengan para penguasa sektor itu. Namun, ada lebih dari 10 dari mereka saat itu. Harta yang diperoleh Pangeran ke-9 tidak cukup. Dan dengan Hargri sendiri yang hampir bangkrut, suasana hatinya jelas tidak baik sejak awal. Karena penguasa sektor ini masih mengejarnya tentang janji sebelumnya, dia mengamuk dan suasana hatinya semakin buruk. Akhirnya, Hargri kehilangan kekuatannya di dalam tanah suci. Hargri sendiri tidak terlalu peduli dengan kekuasaan dan otoritas. Sebagai penguasa sektor, kekuatannya sendiri adalah yang paling penting. Namun demikian, kehilangan kekuatannya di dalam tanah suci Gunung Naga Hitam telah berdampak negatif pada posisi Pangeran ke-9. HMPH. Buluolin mengertakkan giginya, baik kakak laki-laki maupun laki-laki ketiga ingin bertarung denganku untuk tahta. Memikirkan seluruh kejadian sebelumnya, Buluolin menjadi semakin marah. Bab 389. TLN catatan, nama Pangeran Buluolin telah diubah menjadi Brolin. Brolin adalah salah satu dengan kekuatan terbesar di antara pangeran lainnya. Tidak hanya dia punya uang, dia juga punya dukungan. Dan saat ini, dukungannya Hargri telah kehilangan kekuatannya di tanah suci Gunung Naga Hitam juga. Harta yang dia dapatkan dari dunia di dalam dunia semuanya digunakan oleh kakeknya untuk menenangkan para penguasa sektor. Uang. Dengan uang aku bahkan bisa membuat tuan sektor tunduk padaku, tanpa uang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Brolin bersinar dengan dingin, sistem informasi kekaisaran, bersama dengan cace informasi warga benar-benar melarang berita tertentu dari kami para pangeran. Jika saya punya cukup uang, saya dapat membayar seseorang untuk mengambil risiko dan membantu saya memperoleh informasi dan berita yang saya butuhkan tentang Luo Feng. Hukum kekaisaran sangat ketat. Karena masa hidup sang kaisar sangat panjang, tentu mereka akan melarang dan membatasi para pangeran. Seluruh cace informasi dan sistem kekaisaran sepenuhnya melarang intervensi pangeran. Namun demikian, hukum itu bagaimanapun juga masih buatan manusia. Mereka masih diimplementasikan dan dilakukan oleh manusia. Dengan kekayaan yang cukup, seseorang masih dapat membayar seseorang untuk mendapatkan informasi tersebut. Dulu aku menyerang pasukan Gunung Tiga Kapak. Dengan 12 senjata laser aku bisa membunuh 11 dari mereka, hanya Luo Feng yang tidak mati. Pikir Brolin, dan dia pasti berhasil menukar harta di kastil. Selain itu, dia memiliki cincin penyimpanan yang mampu menyimpan kapal alam semesta dan mampu bertahan dari senjata laser C2, hartanya pasti banyak. Brolin sedang memikirkan cara untuk mendapatkan uang, namun dia tidak tertarik pada jumlah yang sedikit, tentu saja dia memikirkan Luo Feng. Hanya dari permukaan, sepertinya Luo Feng memiliki banyak harta karun. Mengambil secara acak harta apapun dari dunia di dalam dunia akan menghasilkan untung besar jika dijual. Aku hanya bisa melakukan ini. Brolin mengertakkan gigi. Brolin berganti pakaian kasual dan meninggalkan istana. Istana di planet kekaisaran adalah kota yang mengambang, ada istana yang terus-menerus di dalam kota, membuat keamanan di dalamnya sangat kuat. Yang mulia Brolin. Para penjaga dengan cepat memberi jalan. Brolin berjalan lebih dalam melalui jalan setapak menuju halaman yang luas. Di samping halaman ini adalah batu biasa. Saat dia berjalan menuju mereka, riak terbentuk di permukaan tablet batu dan Brolin benar-benar masuk melaluinya.
Di puncak gunung yang mencapai setinggi awan, riak muncul dan siluet manusia muncul melaluinya. Yang mulia Brolin, mengapa Anda datang ke Tanah Suci? Suara rendah terdengar. Seorang pria kurus bersayap dengan aura yang membuat jantung berdebar segera muncul di puncak, mata hijaunya menatap Brolin. Brolin langsung terkejut dan berkata, ada hal-hal yang perlu saya bicarakan dengan kakek saya. Izinkan dia masuk. Sebuah suara bergema di 1.000.000 km di dalam puncak gunung. Pria bersayap itu memandang Brolin dan berkata dengan dingin, ingat, pergilah langsung ke Lord Hargri. Dimanapun dilarang bagimu. Iya. Brolin sangat hormat. Tanah Suci Gunung Naga Hitam adalah pendukung terbesar di belakang kerajaan kekaisaran. Kaisar pendiri kekaisaran saat ini adalah penguasa yang saleh dari Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Dialah yang menyatukan dunia internalnya dengan ruang alam semesta menjadi satu, membentuk negara dewa luas yang perkasa. Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Negara dewa. Brolin terbang keluar dari puncak, memandangi matahari agung yang menggantung di atas langit luas dan bumi dengan lautan tak berujung terhampar di hadapannya. Itu adalah sesuatu yang dibawa abadi dari dunia luar ke dunia dewa ini, bintang sungguhan. Merobek ruang, menciptakan dunia dan memilih bintang. Itu abadi. Tanah Suci, bahkan lebih besar dari planet kekaisaran di luar berkali-kali. Brolin melihat ke arah bintang di langit saat dia terbang, untuk menempatkan bintang di sini, yang abadi sangat kuat. Jika suatu hari aku bisa menjadi abadi. Saat dia berpikir, dia mulai menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Abadi, bahkan pikiran untuk menjadi satu tampak terlalu jauh. Seluruh bidang bintang Gunung Naga Hitam memiliki kurang dari 100 penguasa sektor. Peluang bagi hampir 100 penguasa sektor ini untuk menerobos dan menjadi yang abadi terlalu sulit. Sepertinya mereka semua ditakdirkan untuk mati karena usia tua. Lagi pula, ada batasan masa hidup seorang tuan sektor. Di sisi lain, yang abadi adalah satu-satunya kehidupan yang kekal. Pikiran Brolin bergerak, melepaskan kapal alam semesta dari cincin penyimpanannya. Kapal alam semesta terbang dengan cepat menuju kakeknya di negara dewa ini. Kecepatan kapal ini sangat cepat. Setelah terbang mendekati 1.000.000 kilometer, dia melihat puncak gunung yang paling mengesankan di seluruh negara dewa, sebuah gunung hitam besar yang berjarak lebih dari 100.000 kilometer, mengambang di atas lautan. Pegunungan terapung yang melebihi 100.000 kilometer. Pegunungan yang lebih besar dari bumi itu sendiri. Seluruh jangkauan berwarna hitam, mirip dengan naga hitam besar bersayap. Pegunungan ini adalah Gunung Naga Hitam yang legendaris. Gunung Naga Hitam. Meskipun Brolin telah berada di sini beberapa kali, dia masih merasakan perasaan kagum dan takut. Mendekat ke Gunung Naga Hitam, dengan mata telanjang, mustahil untuk melihat puncak gunung atau bahkan ujungnya. Kemarilah. Sebuah suara bergema di telinga Brolin. Iya. Brolin mengambil kapalnya kembali ke ring penyimpanan saat dia mencapai Gunung Naga Hitam. Saat dia terbang langsung menuju istana yang mewah, di depan istana, di tepi tebing berdiri seorang lelaki tua botak dengan hidung roman. Ruang di sekelilingnya sendiri tampak berubah. Itu adalah salah satu dari 3 penguasa sektor teratas dalam Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Hargri. Kakek. Brolin dengan cepat terbang. Hargri memandang Brolin, senyum langka muncul di wajahnya. Ah Bu, kenapa kamu datang ke sini? Kakek, hari-hari terakhirku terasa berat. Brolin memberikan ekspresi tak berdaya. Aku mengerti. Hargri melihat ekspresi cucunya, yang merasa bersalah. Dunia dalam insiden dunia, cucunya telah tampil sangat baik. Namun, karena tipuan bola kristal warisan, mereka berakhir seperti ini. Dan harta yang diperoleh cucunya semuanya diteruskan ke tangannya sendiri. Kakek, melakukan apapun di dalam planet kekaisaran membutuhkan uang. Brolin berkata tanpa daya, aku sekarang tahu bahwa ada seorang pang level bintang di dunia ini di dalam dunia yang memperoleh banyak harta karun. Namun aku tidak dapat menggunakan sistem informasi kekaisaran atau berita untuk mencarinya. Sungguh frustasi mengetahui ada harta karun, tapi tidak bisa mendapatkannya. Mata Hargri berbinar, kamu yakin? Sangat yakin. Brolin mengangguk, pertama, saya yakin dia berhasil menukar harta karun di dalam kastil. Kedua, dia memiliki cincin penyimpanan dengan kapal alam semesta di dalamnya. Ketiga, dia selamat dari serangan senjata laser C2. Siapa namanya? Berita apa yang kamu punya? Hargri dengan cepat bertanya. Dunia dalam insiden dunia telah membuat Hargri hampir bangkrut? Tuan sektor normal memiliki kekayaan sekitar 10 elemen campuran. Namun saat ini, Hargri saat ini bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 elemen campuran. Dia disebut Luo Feng. Di dunia dalam dunia, dia menggunakan identitas bawahan Mingyu Gunung 3 Kapak untuk memasuki markas sekutu. Brolin berkata, namun, bahkan sebagai pangeran, aku tidak punya banyak otoritas untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang dia. Biar aku periksa, kata Hargri langsung. Bersamaan dengan itu, Hargri mengirimkan benang kesadarannya ke jaringan jagat maya dan mulai memberi perintah. Para pangeran memiliki sedikit otoritas. Tapi dia, Hargri, meskipun dia telah kehilangan kekuatannya, dia masih termasuk salah satu dari 3 penguasa sektor teratas di Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Tidak hanya dia bisa menggunakan cache informasi warga kekaisaran, dia juga bisa melakukan pencarian khusus melalui sistem informasi khusus Gunung Naga Hitam Tanah Suci. Dalam beberapa menit, dia mendapatkan jawabannya. Hargri mengerutkan alisnya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Brolin mengantisipasi.
Benar, aku sudah memeriksanya. Hargri mengerutkan alisnya, Luo Feng, dia memang di bawah Mingyu. Setelah insiden di dalam dunia, dia memperoleh 100 wilayah planet dari Mingyu. Selain itu, Mingyu tampaknya telah memperoleh sebuah senjata energi genetik level 5, pisau pemotong udara, yang ditransfer ke Jenderal Gunung Kapak 3. Aku memperkirakan bahwa pisau pemotong udara adalah harta yang diperoleh Luo Feng. Luo Feng awalnya hanya memiliki satu planet yang disebut Bumi. Menuju Bumi sangat merepotkan. Itu membutuhkan seseorang untuk melakukan perjalanan melalui lubang cacing dan setelah itu dibutuhkan hampir 3 tahun terbang untuk mencapai Bumi. Dari Organisasi Informasi Tanah Suci, keluarga Peterli telah menemukan ini. Mereka awalnya mengirim tim kecil, yang menghabiskan hampir 3 tahun untuk mencapai planet Bumi. Namun, sebenarnya ada alam semesta level 9 di sana yang menghentikan keluarga mereka. Tim kecil. Alam semesta level 9 ini juga menyatakan bahwa Bumi adalah bagian dari wilayah pegunungan 3 kapak. Brolin tercengang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakek. Sangat merepotkan. Hargri menggelengkan kepalanya, pertama, kita tidak tahu apakah dia ada di Bumi. Kedua, menuju ke Bumi memakan terlalu banyak waktu. Ketiga, setidaknya ada alam semesta level 9 di Bumi. Bahkan jika kita punya untuk mengirim seseorang, kita harus setidaknya mengirim tuan domain, dan di bawah saya hanya memiliki 3 tuan domain. Keempat, harta pisau pemotong udara yang dia peroleh telah diberikan. Terakhir tetapi bukan sewa dan yang paling penting adalah, itu adalah bagian dari wilayah pegunungan Triakse. Gunung 3 kapak, pemimpin dari 4 organisasi. Tanah Suci Gunung Naga Hitam tidak berani dengan mudah mengacaukan Gunung 3 kapak dan juga tidak ingin mendapatkan sisi buruknya. Masalah ini akan berhenti di sini untuk saat ini. Saya akan mengatur agar sistem informasi Tanah Suci melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Luo Feng. Hargri menekankan, akhir-akhir ini aku juga sangat sibuk. Aku harus mencurahkan waktuku untuk pelatihan sekelompok murid di bawah saya. Dimengerti. Brolin juga mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Kakek, kamu bilang kamu sedang mengasuh murid? Brolin sangat terkejut. Seorang penguasa sektor puncak biasanya hanya memberikan beberapa petunjuk kepada murid-muridnya. Tapi, mendedikasikan waktu untuk benar-benar melatih mereka, dia belum pernah mendengar kakeknya menyebutkan ini sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang Tanah Suci tugaskan untuk saya lakukan. Hargri menghela nafas, saat ini di alam semesta yang luas, beberapa negara alam semesta dan banyak negara dewa dan organisasi mulai melatih murid mereka dengan serius. Ada banyak pejuang kuat independen lainnya yang telah mulai melatih murid mereka dengan serius. Lagi pula, waktu hampir habis. Apa? Brolin curiga. Untuk 2 puncak pertempuran, Hargri mengingatkan. Oh. Brolin menatap dengan mata terbelalak, kakek, apa kau berbicara tentang, dia menahan napas. Pertarungan jenius mutlak, atau pertarungan pejuang yang kuat? Tanya Brolin. Pertarungan jenius, kata Hargri. Detak jantung Brolin berdebar kencang. Di alam semesta yang luas, yang kuat memangsa yang lemah. Dan ras manusia adalah salah satu ras paling elit di antara semua ras lain di alam semesta yang luas. Namun, meski mereka elit, bukan berarti mereka akan selalu berada di atas. Oleh karena itu, manusia juga harus bekerja keras dan mengasuh para elitnya. Di alam semesta, manusia memiliki 2 pertempuran pamungkas yang meluas ke seluruh alam semesta yang luas. Salah satunya adalah pertarungan jenius tertinggi untuk manusia di seluruh alam semesta. Yang lainnya adalah prajurit puncak yang bertarung untuk manusia di seluruh alam semesta. Pertarungan jenius tertinggi ditujukan pada semua manusia tingkat bintang di banyak negara alam semesta. Selama 1 level bintang, mereka bisa berpartisipasi. Pertarungan prajurit puncak ditujukan pada semua prajurit tingkat alam semesta. Manusia tingkat alam semesta manapun dapat berpartisipasi. Semua negara jagat raya yang agung, dengan triliunan galaksi dan manusia setingkat bintang yang tak terhitung jumlahnya, mereka akan bertempur dengan kondisi yang sangat adil dan ketat. Untuk dapat bertahan dan menonjol sampai akhir berarti seseorang adalah seorang jenius mutlak di galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Hargri menghela nafas, dari tingkat bintang, seseorang dapat mulai melihat bakat alami, pemahaman, dan tingkat kejeniusan seseorang. Mempertimbangkan semua negara di alam semesta, aku bertanya-tanya apakah jenius teratas kita dari bidang bintang Gunung Naga Hitam akan mampu untuk membuatnya menjadi 1 juta orang jenius teratas. Bab 390. Tidak akan seburuk itu. Brolin hanya bisa berkata, medan bintang Black Dragon Mountain kita memiliki miliaran petarung level bintang. Apakah kamu mengatakan bahwa akan sulit bahkan bagi salah satu dari mereka untuk memasuki jutaan teratas di alam semesta? Sangat sulit. Sangat sulit. Hargri mengangguk, ada sekitar 13.000 medan bintang di bawah Kekaisaran Ganwu, dan hampir 1.000 kerajaan lain di bawah kendalinya. Kerajaan Gunung Naga Hitam kita hanyalah salah satu kekaisaran di bawah Kekaisaran Ganwu. Dalam hal jumlah pejuang yang kuat, kita memiliki bahkan lebih sedikit dibandingkan dengan medan bintang langsung di bawah Kekaisaran Ganwu. Akan sulit bagi jenius tertinggi Gunung Naga Hitam kita untuk ditempatkan di 10.000 teratas di Kekaisaran Ganwu, apalagi di antara lebih dari 1.000 kerajaan dari seluruh umat manusia, kata Hargri. Misalnya, dalam pertempuran jenius terakhir, tidak ada orang dari Starfield kita di 10.000 teratas. Apa? Brolin membelalakkan matanya. Malu, ini memalukan bagi kerajaan Gunung Naga Hitam kita, dan memalukan bagi tanah suci kita. Kemarahan Hargri melonjak dan suhu di sekitarnya turun drastis. Udara di sekitar mereka membeku dan kristal es mulai terbentuk. Kakek!
Brolin merasakan tulang dingin yang menggigil saat dia berteriak. Dengan pemikiran dari Hargri, suhu di sekitarnya kembali normal. Saya hanya marah karena saya merasa malu. Oke, saya masih perlu membesarkan murid-murid saya, Anda kembali dulu. Kata Hargri. Ya, kakek. Brolin tidak berani berbicara lebih banyak dan langsung pergi. Rencana awalnya agar kakeknya mengirim orang untuk berurusan dengan Luo Feng tampaknya telah berakhir dengan kegagalan. Waktu Cina, 2066-39, Pulau Gunung Naga Hitam di Jagat Maya. Berbagai benua dan pulau di Jagat Maya juga mengalami siang dan malam. Bahkan ada bintang virtual di langit. Sampai sekarang, itu malam. Ada berbagai tempat yang menyala di seluruh Pulau Gunung Naga Hitam. Tempat-tempat seperti bar sangat terang. Semuanya normal. Mendadak. Di langit malam di atas Pulau Gunung Naga Hitam muncul pernyataan hitam besar yang memancarkan cahaya dari udara tipis. Pernyataan yang benar-benar hitam ini memiliki huruf-huruf putih yang mencolok menyala di atasnya. Manusia di alam semesta, pertempuran jenius teratas. Setiap 10.000 tahun sekali. Akan segera diadakan. Disponsori oleh perusahaan jaringan semesta virtual dan semua kerajaan alam semesta. Apakah kamu seorang jenius? Tidak dapat menemukan lawan yang setingkat denganmu? Kemudian bergabunglah dengan pertarungan jenius teratas. Di sini, akan ada tempat di mana miliaran jenius dari seluruh alam semesta bersaing satu sama lain. Untuk detailnya, silakan kunjungi beranda jaringan semesta maya kami melalui asisten virtual Anda. Deklarasi raksasa yang muncul entah dari mana di langit malam itu memiliki lebar dan panjang lebih dari 1 juta km. Bahkan di Pulau Naga Hitam di mana miliaran orang tinggal, Anda dapat dengan jelas melihat pernyataan itu jika Anda mengangkat kepala. Battle of Geniuses teratas akan dimulai? Wow, haha, semuanya akan menjadi gila. Pertempuran antara miliaran jenius di seluruh alam semesta? Ini pesta besar bagi seluruh umat manusia. Aku dengar jika kamu bisa masuk 1000 besar, kamu akan menerima hadiah yang mengejutkan. Ya, kali ini perusahaan Virtual Universe Network yang menyelenggarakannya, jadi hadiahnya pasti besar. Battle of Geniuses teratas diadakan 2 kali setiap 10.000 tahun. Sekali oleh perusahaan Virtual Universe Network, dan sekali oleh Battle Axe Coliseum. Cepat dan periksa situs web mereka. Di alam semesta virtual, di atas setiap benua yang mewakili, kerajaan alam semesta, dan setiap pulau yang mewakili, peradaban tingkat menengah, muncul pernyataan raksasa. Setiap deklarasi mengiklankan fakta bahwa manusia semesta pertempuran jenius akan segera dimulai. Hanya dalam 1 malam, berita ini menyebar ke seluruh kerajaan umat manusia. Kecepatan penyebaran berita menunjukkan betapa canggihnya jaringan jagat maya. Killing Fields, area pembunuhan. Ini adalah gurun yang tak terbatas. Ada ribuan pria berpakaian hitam yang padat di padang pasir. Setiap orang berpakaian hitam adalah bintang tingkat 5 tahap. Di depan ribuan pria berpakaian hitam ini berdiri seorang pria botak berjubah putih. Dia memegang pisau senjata genetik yang memantulkan cahaya dingin. Membunuh! Membunuh! Beberapa ribu pria berpakaian hitam berteriak dan kemudian dengan gila menyerang ke depan seperti kilat. Pria botak berjubah putih tersenyum saat dia berjalan. Petir sepertinya muncul di sekelilingnya. Ketika sekelompok pria berpakaian hitam pertama tiba, tubuh pria botak berjubah putih itu tiba-tiba menyala, dan bilah di tangannya bergerak. Peu! Pedangnya secepat kilat. Itu langsung membelah kepala pria berpakaian hitam, dan darahnya terbang kemana-mana. Peu! 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 Pria botak berjubah putih itu sepertinya tidak bergerak secepat itu, tapi gerakannya sangat aneh. Pada saat yang sama, pedangnya biasanya tidak bergerak, tetapi setelah digerakkan, itu secepat kilat dan dijamin akan mengambil nyawa. Langkah dan tebasannya membentuk ritme yang sangat misterius. Cepat dikombinasikan dengan lambat karena sejumlah besar lawan dengan level yang sama ditebas sampai mati. Cambuk panjang mengenai lengan kiri pria botak berjubah putih itu, menyebabkannya meledak dan menjadi berdarah. Orang lain yang mengelilinginya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya. Pria botak berjubah putih itu mati. Ruang di sekitarnya sedikit berubah. Semua pria berjubah hitam ini, termasuk mayat, bekas darah, DLL. Benar-benar menghilang, dan pria botak berjubah putih itu muncul lagi. Aku melakukan pekerjaan dengan baik bukan? Dewa petir tersenyum, aku membunuh sekitar 190 lawan levelku dalam sekali jalan. Bodoh. Kamu sangat bodoh. Tanpa aku, kamu bisa mencapai domainmu sendiri. Sekarang aku meluangkan seluruh waktu untuk melatihmu, kamu harus meningkatkan lebih banyak lagi. Seorang pria tua berjanggut putih seukuran kepalan tangan meraung marah di bahu Dewa Petir. Juga, aku tidak percaya kamu kalah dari Hong itu terakhir kali. Aku sangat malu. Hong tidak memiliki guru sementara kau menyuruhku mengajarmu, dan kamu masih hilang. Aku hampir menang, mengikuti Dewa Petir. Jangan lupa, aku tidak pernah mengalahkan kakak laki-lakiku bahkan sekali selama bertahun-tahun ini. Cukup bagus bahwa aku hampir menang terakhir kali. Apa maksudmu, cukup baik? Kamu harus membidik lebih tinggi. Baiklah, izinkan saya berbicara dengan Anda tentang tubuh dan teknik pedang Anda. Dari pemeriksaan hari ini, teknik Anda masih memiliki beberapa masalah. Saya melihat 9 di antaranya dalam sekejap. Pertama, gerakan bilah Anda adalah bagian dari teknik tubuh Anda. Anda tidak bisa melakukannya dengan benar. Selanjutnya, pria tua berjanggut putih itu menunjukkan banyak kesalahan. Dewa Petir mendengarkan dengan cermat.
Hanya setelah dia menyelesaikan pelatihan, Dewa Petir meninggalkan ladang pembunuhan. Ketika dia berbaring di luar lobi dari ladang pembunuhan saat dia bersiap untuk memanggil kuda langit di langit, dia melihat pernyataan yang sangat besar di langit. Sial! Dewa Petir melebarkan matanya, pernyataan yang begitu besar. Dewa Petir membaca isi deklarasi. Pertempuran jenius teratas? Nak, kamu harus berpartisipasi, kesempatan langka, raung orang tuawu. Kakak, ketiga. Dewa Petir menghubungi Luo Feng dan Hong. Bumi, benua Asia, Fajar. Di jalan raya yang sangat rusak, Luo Feng mengenakan jubah perang dan memiliki tongkat emas gelap di punggungnya. Dia dengan dingin melihat ke depan, dan dengan pikiran di dalam hatinya, dia berteriak. Ci! Tiba-tiba, kilatan cahaya keemasan melesat dari tongkat emas gelap di punggungnya. Pada saat yang sama, kekuatan aneh yang kuat bergabung menjadi cahaya keemasan. Setelah itu, cahaya keemasan berhenti di udara. Cahaya itu tampak seperti 9 bilah emas kecil yang setipis sayap jangkrik. Pada saat ini, 9 bilah emas seukuran kepalan tangan dengan ukiran yang sangat rumit saat ini tersebar secara berurutan. Dengan bantuan domain terkonsentrasi, Luo Feng menggunakan kesadarannya yang kuat untuk mencoba memindahkan 9 bilah emas kecil itu. Benang emas ada di mana-mana saat mereka terjalin. Dalam hal kerumitan, ini puluhan ribu kali lebih kompleks daripada pesawat ulang-alik melonjak. Bertemu. Luo Feng mengatupkan giginya. 9 bilah emas kecil yang dihubungkan oleh benang emas kompleks yang digabungkan menjadi materi misterius. Akhirnya, emas mulai terbentuk. Peng! Emas itu hancur dan benang emasnya putus. 9 bilah emas kecil menyebar. Kembali. Wajah Luo Feng menjadi pucat saat dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. 9 bilah emas kecil dengan cepat kembali ke lubang kecil di tongkat emas gelap di punggungnya. Siapa yang mengira bahwa tahap pertama, persenjataan Nanshen, ini akan sangat sulit. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah berlatih dengan persenjataan Nanshen selama beberapa hari terakhir, dia sudah terbiasa dengannya. Namun demikian, bertarung dengan persenjataan Nanshen memang sangat sulit. Dia memiliki banyak masalah hanya dengan tahap pertama. Saat ini, ia memiliki domain 5 tahap dan telah melangkah ke pintu masuk hukum asal-usul emas. Pada saat yang sama, penguat kekuatan spiritualnya telah mencapai 58. Tentu saja, penguat ini adalah penguat tingkat 6 tingkat alam semesta binatang bertanduk emas. Itulah mengapa Luo Feng, seorang pembaca roh tingkat 7 bintang, dapat memiliki penguat yang sangat menjijikkan. Penguat kekuatan spiritual yang kuat, domain 5 tahap, dan melangkah ke pintu masuk hukum asal emas. Salah satu dari hal-hal ini cukup menakjubkan untuk petarung level bintang. Tapi meski dengan itu, dia masih belum menyelesaikan tahap pertama. Jangan terburu-buru, Luo Feng. Wilayahmu, pemahaman hukum, dan kekuatan spiritual sudah cukup untuk melemparkan tahap pertama. Namun, kamu belum cukup berlatih. Kamu harus berlatih berulang-ulang. Kamu harus melakukannya latihlah begitu banyak sehingga menjadi alami bagi Anda. Setelah itu, Anda tidak perlu menggunakan begitu banyak kekuatan spiritual, kata Babata. Dimengerti, kata Luo Feng. Luo Feng, ada panggilan telepon dari Dewa Petir, kata Babata. HM? Kakak kedua? Luo Feng sedikit terkejut. Dewa Petir sedang dilatih gila-gilaan oleh Ainya yang hidup, jadi dia jarang menghubungi Luo Feng, hubungkan ke jaringan alam semesta virtual. Asia Barat, tanah terlantar. Seorang pengemis yang babak belur saat ini sedang duduk bersila di bawah pohon melengkung. Namun, monster yang sering berlari melewatinya mengabaikannya dan bahkan tidak mencoba memakannya. Roar. Monster menyerang satu sama lain dan darah ada di mana-mana. Namun, pengemis itu tetap duduk diam. Dengan cahaya, akan ada cahaya. Tanpa itu, kegelapan, kata pengemis itu pelan. Wus. Pengemis yang duduk di sana langsung menghilang. Darah sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi kegelapan total. Dan tepat setelah itu, kegelapan mutlak menghilang, dan pengemis itu muncul sekali lagi. Alam semesta, alam, nenek moyang kita sangat cerdas, tetapi terbatas pada tubuh mereka dan tidak dapat menggali lebih dalam. Pengemis itu tersenyum, terakhir kali aku hampir dikalahkan oleh saudara kedua, dan sekarang domain saya akhirnya melangkah ke tahap ke-6. HM? Kakak kedua lagi. Apakah dia ingin berdebat? Pakaian lusuh pengemis itu langsung terbakar. Pada saat yang sama, pakaian baru secara otomatis meluas ke seluruh tubuhnya. Dia segera menjadi pria yang tampak tenang, itu memang kakak dari 3 pejuang bumi yang kuat Hong. Luo Feng dan Hong sama-sama memasuki jaringan alam semesta virtual.